Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Masih tetap semangat kan belajarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Nah, gimana persiapan belajarnya? Sudah dipersiapkan kan bukunya dan alat tulisnya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita sama-sama berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini di sini Bu Guru ada kompetisi dasarnya. Tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Ini kompetensi dasar muatan IPS dan ini kompetensi dasar muatan PPKN. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Dan imtaknya adalah terdapat di surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sudah jelas ya bahwa di Quran surat Al-Hujurat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, terus menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku sehingga saling kenal mengenal. Nah, itu adalah contoh keragaman di negeri kita. Nah, kita langsung ke materinya ya. Sudah siap kan? Nah, di materi ini kita akan bahas tentang rumah adat, pakaian adat, dan sikap toleransi. Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang rumah adat? Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Nah, kok bisa sih bentuk rumah adat beda-beda? Nah, bentuk rumah adat beda-beda itu disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Apa saja sih macam-macam rumah adat? Yang pertama yaitu rumah gadang, berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Bisa kalian lihat, di sini ada keunikan di atapnya. Atapnya itu bentuknya runcing, menyerupai tanduk kerbau. Nah, ini disimbolkan sebagai kemenangan masyarakat Minangkabau. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi dari serangan binatang buas. Selanjutnya ada rumah joglo dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Keunikan dari rumah joglo ini terdiri dari pendopo, peringgitan, dan umah dalam. Nah, fungsinya untuk apa? Karena di sini rumahnya lahannya luas ya, jadi untuk memuat banyak tamu, menyambut tamu. Selanjutnya ada rumah panjang, asalnya dari Provinsi Kalimantan Barat. Dari namanya saja sudah disebut rumah panjang, berarti dia memiliki panjang sekitar 180 meter dan tingginya 5-8 meter. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk
melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Selanjutnya ada rumah lamin, berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Hampir sama dengan rumah panjang ya, dia bentuknya panjangnya 300 meter, lebarnya 15 meter. Biasanya yang membedakan di sini ada ukiran etnik yang bermakna. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas pakaian adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Biasanya pakaian adat itu digunakan pada acara tertentu, misalkan pesta adat ataupun pernikahan. Nah, pakaian adat ini biasanya terdiri dari baju, celana, penutup kepala, perhiasan, maupun senjata tradisional. Nah, pakaian adat juga ada macam-macamnya ya. Di sini ada contoh macam-macam pakaian adat. Ada baju celek berasal dari Maluku, baju ulos berasal dari Sumut, Sumatera Utara, ada baju Betawi berasal dari DKI Jakarta, terus ada baju Tolaki dari Bugis, baju Ewer dari Papua Barat. Lucu-lucu ya keunikan dari baju pakaian adat masing-masing daerah. Di sini ada baju kesatria dari Jogja. Nah, selanjutnya sikap toleransi. Karena budaya di suatu daerah itu berbeda-beda dengan budaya lainnya, bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus memiliki rasa toleransi terhadap keragaman agar tidak terjadi perpecahan, sehingga yang tercipta hanyalah persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Nah, bagaimana cara kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Caranya tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, dan melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Nah, semoga kalian di rumah sebagai warga Indonesia kita mampu menerapkan dan menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat belajarnya ya. Selalu pakai masker, rajin mencuci tangan ketika melakukan dan setelah melakukan aktivitas, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan tidak lupa juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu Nuno mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semangat anak soleh dan soleha.